Jadi setelah menerima dokumen persiapan, Pokja harus melakukan review dokumen persiapan. Nanti dari slide ini ya, Bapak Ibu akan mendapatkan 3 soal. Bapak nanti ditanya, siapa yang melakukan review? Ingat jawabannya adalah apa? Pokja pemilihan. Ini tugasnya Pokja. Jadi nanti Pokja mengundang PPK yang bersangkutan untuk melakukan review dokumen persiapan. Itu nanti Bapak pertanyaannya, siapa? Yang kedua, nanti Bapak ditanya, setelah diundang oleh Pokja, Pokja membahas apa? What? Nanti Bapak ditanya, what? Apa yang dibahas? Yang dibahas ada 8. Ya, yang dibahas ada 8. Yang pertama, spesifikasi teknis atau KAK. Jadi Pokja nanti ngelihat, ditanya, Pak, Bapak mau beli apaan? Genset, ya genset. Terus komponen-komponen spek udah lengkap belum? Mana komponen mutu? Mana komponen jumlah? Mana komponen waktu? Mana komponen pelayanan? Jadi nanti Pokja menelusuri dari 4 aspek spek. Tadi 4 komponen spek, mutu, jumlah, waktu, layanan. Udah ada belum? Ada, lengkap. Jangan sampai beli genset cuma ditulis beli genset 400 kPa, udah titik doang. Wah, itu spek agak lengkap itu. Speknya harus lengkap. Spesifikasi mutunya berbasis apa? Apakah ada di katalog berbasis merek gitu kan? Ataukah berbasis kinerja, ya. Itu yang pertama. Jumlahnya berapa? Waktunya kapan? Kapan barang harus dikirim? Kapan barang install? Harapan diuji coba. Pelayanannya apa? Jadi speknya harus lengkap. Itu yang pertama. Katakanlah speknya lengkap. Apa yang dilakukan berikutnya? Ngebahas HPS. Pak, ini pengadaannya apa? Konsultan, Pak. Gitu kan. Kalau konsultan berarti komponen biayanya berapa? Ada 2. Ada personil dan non-personil. Personilnya apa aja? Ada tenaga ahli, misalnya perencanaan, ada asmet, arsitek, sipil, mechanical, electrical. Ya, non-personil, komponen biayanya apa saja? Nanti Bapak akan ditanya, ini sumber referensi harganya dari mana? Makanya tadi Bapak perlu survei. Waktu ngajuin ini bukan pepesan kosong, memang sudah ada data. Makanya pentingnya tadi Bapak waktu nyusun RAB, survei, ngumpulin data dan informasi. Karena nanti begitu Bapak direview oleh Pokja, Bapak bisa menunjukkan data. Jadi ngomong Bapak berbasis data. Itu yang kedua, HPS. Yang ketiga, rancangan kontrak. Bapak ditanya, ini Bapak, Ibu nih kan, beli alat kesehatan, ditanya kontraknya Pak, lamsam Pak. Ini kontraknya lamsam, berbasis output. Ya, karena saya beli 1 unit, dibayar berbasis output. Kapan titik outputnya dinyatakan tercapai? Apabila sudah keluar Pak sertifikat layak operasi. Ya, sertifikat uji kesesuaian dari Bapeten. Nah, jadi kontraknya lamsam kalau sudah keluar uji kesesuaian. Bayar. Ya, nggak selesai, jadi bayar. Jadi harus jelas ya rancangan kontraknya pakai lamsam, pakai satuan dan seterusnya. Yang keempat, dokumen anggaran. Dokumen anggarannya udah disahkan belum? DIPA atau DPA. Kalau Bapak di Pemda namanya DPA. DPA-nya udah disahkan belum? Udah ditandatangan belum? Kalau sudah nggak ada masalah. Tapi kalau belum, misalnya Bapak Ibu melakukan tender dini, bisa ditender nggak? Bisa, tetapi harus ada surat keterangan bahwa DIPA-nya atau DPA-nya sedang dalam proses pengesahan. Nanti tender tetap jalan, nanti penyedia wajib bikin surat pernyataan. Apabila anggarannya dibatalkan atau anggarannya dikurangi, maka pengadaannya akan dibatalkan dan penyedia dilarang menuntut ganti rugi. Itu kalau kondisinya tender dini, ya, mendahului pengesahan DPA. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu nih 2025 ada pekerjaan, harusnya tendernya kemarin, bulan September, Oktober, November tender. Namanya tender dini. Boleh dilakukan? Boleh. Mendahului pengesahan DPA. Yang kelima, ID paket, LUP, sirup.
Ya, misalnya udah ada nih, Bapak nanti ditanya, Pak, nomor paketnya nomor berapa? Ini Pak, ID paket nomor 53 sekian sekian sekian. Oh, berarti ID paket. Karena nanti waktu bikin tender ngambil paketnya harus memasukkan nomor ID paket. Yang keenam, waktu penggunaan. Ya, makanya tadi Bapak speknya harus lengkap. Kalau spek lengkap, Bapak bisa ditanya, Pak, kapan barang itu siap digunakan? Nah, itu barang siap digunakan artinya di depan nanti setelah dilakukan serah terima. Serah terima targetnya kapan? Misalnya serah terima tanggal 30 Agustus. Barang bisa digunakan mulai tanggal 1 September. Terus analisa pasar, penyedianya banyak atau sedikit. Jadi Bapak sebelum pada saat mengumpulkan data informasi itu bisa melakukan analisa pasar. Barang yang Bapak butuhkan itu ini barang satu-satunya ya atau barang yang penyedianya banyak. Ada nggak produk sejenis yang fungsinya sama? Terus nanti struktur pasarnya seperti apa? Barang ini hanya dijual oleh ATPM atau ATPM ngejual lagi ke distributor, distributor ke reseller. Karena struktur pasarnya beda-beda setiap barang. Ya. Kalau memang barangnya satu-satunya, ya nggak perlu ditender. Penunjukan langsung. Ya, kalau memang barangnya cuma satu. Yang terakhir, yang nomor 8 adalah mitigasi risiko. Jadi Bapak kenali, kalau Bapak Ibu ada pengadaan barang atau ada pekerjaan konstruksi, ini pekerjaannya pekerjaan risiko rendah, risiko sedang, atau risiko tinggi. Kenali. Karena pengaruhnya apa? Pengaruhnya misalnya Bapak di Dinas Kesehatan beli alat radiologi, itu masuk kategori berisiko tinggi. Berarti harus ada sertifikat layak operasi. Dan satu, kalau dia pekerjaan berisiko tinggi, harus ada petugas K3, harus ada perlengkapan K3 yang memadai, ya, dan tadi harus ada sertifikat kelaikan. Kalau barang-barangnya berisiko tinggi. Supaya jangan sampai nanti pada saat pelaksanaan itu menimbulkan atau ada potensi terjadi kecelakaan kerja, terjadi masalah. Apalagi terjadi kecelakaan kerja menyebabkan nyawa orang mati atau cacat, itu bahaya, itu bisa jadi masalah pidana. Jangan sampai ke sana. Ya, kira-kira seperti itu. Makanya Bapak Ibu, pada saat bikin spek, lihat pekerjaan ini pekerjaan berisiko tinggi atau tidak. Jadi kalau Bapak beli alat radiologi, barang ini perlu sertifikat dari Bapeten atau enggak. Atau Bapak bisa lihat peraturan Menteri Tenaga Kerja tentang K3. Di situ ada barang ada pekerjaan-pekerjaan atau pengadaan barang yang harus bersertifikat. Misalnya Bapak Ibu beli lift misalnya, beli gondola, Bapak Ibu ada beli mobil kren atau kren tower, itu berisiko tinggi. Ya, makanya harus bersertifikat K3. Jangan sampai nggak bersertifikat, nanti jadi masalah. Ini 8 hal yang harus di-review. Nanti Bapak Ibu di ujian pertanyaannya, apa hal-hal yang harus direview? Atau sebutkan salah satu hal yang harus direview. 8 ini. Itu pertanyaan yang kedua, soal yang kedua. Yang ketiga, nanti Bapak akan selalu dapat pertanyaan, how? Bagaimana tindak lanjutnya apabila hasil direview ternyata speknya tidak lengkap, atau HPS-nya tidak lengkap, atau jenis kontraknya salah. Nah, ini yang ketiga, how-nya. Ya, Pokja meminta PPK misalnya memperbaiki spek atau memperbaiki HPS atau memperbaiki rancangan kontrak. Ya, jadi 3 soal dari sini. Bapak silakan nebak pakai 5W 1H.